Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui pesan suara via YouTube yang ke-34. Hari ini, Kamis 11 Agustus 2022. Renungan kita hari ini dari Yakobus 1 ayat 19 yang berkata demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Tema renungan kita adalah jadilah pelaku firman Tuhan. Dalam suratnya ini, Rasul Yakobus memberikan nasihat yang teramat penting kepada orang percaya untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Untuk menjadi pelaku firman ada 3 perkara mendasar yang harus diperhatikan, yaitu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Yang pertama, cepat untuk mendengar. Ayat Nas berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar adalah seni menutup mulut dan membuka telinga dan membuka hati. Cepat mendengar yang dimaksudkan adalah cepat mendengarkan firman Tuhan, bukan cepat mendengarkan berita-berita lain, misalnya tentang gosip, fitnah, rahasia orang, dan hal-hal negatif lainnya. Kedua, lambat untuk berkata-kata. Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan supaya kita banyak mendengar, tetapi sedikit untuk berkata-kata. Seringkali kita tidak bisa menahan diri untuk banyak bicara, berbantah dengan firman Tuhan, membicarakan orang lain. Padahal di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Seperti tertulis dalam Amsal 10 ayat 19. Dan orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Amsal 17 ayat yang ke-27. Berhati-hatilah, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Seperti tertulis dalam Matius 12 ayat yang ke-37. Orang yang menganggap diri beribadah tapi tak bisa mengekang lidahnya, sama artinya menipu diri sendiri. Sama seperti tertulis dalam Yakobus 1:26. Sekarang yang ketiga, lambat untuk marah. Ada tertulis dalam Amsal 14:29 dengan demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Janganlah lekas marah. Bila kita menerima teguran firman Tuhan yang keras, dan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4:26 dan 27. Ibadah akan menjadi sia-sia bila kita tidak taat melakukan firman Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu, agar kami belajar cepat mendengar firman, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Tuntun dan bimbinglah kami selalu. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamahnya dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Kiranya Tuhan berkenan buka jalan dan memberkati mereka. Bagi Bapak Ibu saudara yang sedang bergumul dengan masalah rumah tangga, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memulihkan keluarga mereka yang sedang bermasalah.
dan apapun yang dialami dan digumulkan oleh saudara-saudara kami, para pendengar, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa